Tuntunan Sabda Minggu 30 April tahun 2023, hari Minggu Paskah yang keempat dalam tahun A. Injil Yohanes bab 10 ayat 1 sampai 10. Ayat emas ayat 9. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Bapa, Ibu, saudara-saudari, anak-anak umat Allah yang terkasih dalam Kristus. Dalam Injil pada hari Minggu Paskah yang keempat dalam tahun A ini, kita mendengar bahwa Yesus memperkenalkan dirinya selain sebagai gembala, dia juga memperkenalkan dirinya sebagai pintu bagi domba-domba. Hidup kita adalah suatu perjalanan, dan sebagai anak-anak Allah, hidup kita adalah suatu perjalanan rohani. Agar perjalanan rohani kita sampai pada Bapa, atau sampai pada tujuannya, yaitu tanah air surgawi, kita membutuhkan pembimbing yang berpengalaman. Dan pembimbing rohani kita yang berpengalaman adalah Yesus sendiri. Dia adalah gembala bagi kita, domba-dombanya. Yesus juga adalah pintu bagi kita, domba-dombanya. Melalui Yesus sebagai pintu, kita umatnya dipimpin keluar untuk memperoleh keselamatan dan hidup. Hanya melalui Dia, kita bisa selamat dan sampai kepada Bapa. Mari kita lihat bersama 3 poin penting yang mau saya sampaikan untuk membawa kita lebih dalam kepada pesan Injil pada hari ini. Yang pertama, Kristus mengenal saya. Kita mendengar pada ayat 3 di dalam Injil tadi, Yesus berkata, Ia memanggil dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Bagi orang Yahudi, memanggil seseorang dengan namanya berarti menyentuh identitasnya yang paling dalam, inti dari dirinya. Bagi mereka, sebuah nama mencerminkan siapa diri Anda, makna Anda sebagai pribadi. Meskipun sebagai manusia, kita adalah buah dari kasih orang tua kita, jiwa kita diciptakan dan dibentuk langsung oleh Allah. Kristus menciptakan jiwa kita. Kristus mengenal diri kita yang terdalam. Dia tidak hanya mengenal nama kita, tetapi Dia juga mengenal pikiran, perasaan, impian, dan kekuatan kita, dan bahkan keinginan kita yang paling dalam. Fakta ini seharusnya menjadi sumber kedamaian dan keyakinan yang besar dalam doa kita. Kristus benar-benar mengetahui apa yang sedang terjadi di dalam hati kita, tetapi pengetahuan itu bukanlah segalanya. Kristus juga mengasihi kita. Yang kedua, Kristus mengasihi saya. Melalui penjelmaannya, Kristus mengosongkan dirinya dari kemuliaan surgawinya bagi kita. Apa jadinya hidup ini tanpa misa, tanpa ekaristi, tanpa pengakuan dosa, tanpa Injil? Itu artinya di mana kita bisa menemukan jalan yang harus kita ikuti, tanpa gereja dan ajaran-ajaran magisterium. Tetapi ada harganya, harga yang sangat mahal untuk semua manfaat ini. Kristus diminta untuk mencurahkan darahnya di kayu salib demi kasihnya kepada kita. Dan sekarang Kristus berpaling kepada kita masing-masing
tanpa terkecuali dan meminta kita untuk melakukan hal yang sama. Dia meminta kita untuk menjadi saksi-saksi kasih-Nya di dalam dunia yang penuh dengan kegelapan dan keputusasaan. Yang ketiga, Kristus menawarkan kehidupan yang berkelimpahan kepada saya. Dengan menerima Kristus sebagai gembala yang baik, kita dijamin akan menemukan padang rumput. Bagi seekor domba, ini berarti makanan yang cukup, keamanan dari pemangsa, dan hubungan yang damai dengan domba-domba lain. Yesus menjanjikan kehidupan yang berkelimpahan bagi mereka yang menerimanya. Tentu saja, hidup berkelimpahan ini tidak berarti kekayaan dan kesuksesan materi. Makanan, keamanan, dan kedamaian yang Dia janjikan bersifat rohani tetapi tidak kalah nyata. Apakah kita menghargai apa yang Yesus hargai? Apakah kita benar-benar lapar akan makanan rohani? Atau apakah kita mendambakan hal-hal yang dangkal dan sia-sia yang tidak akan pernah memuaskan jiwa kita? Sukacita yang ingin Tuhan kita curahkan ke dalam hati kita hanya dapat diterima jika kita mengizinkan hati kita terlepas dan dikosongkan dari apapun yang menjauhkan kita darinya. Yesus memperingatkan kita bahwa kita tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Saudara dan saudariku, kita hendaknya selalu bersyukur kepada Allah Bapa, karena di dalam Yesus Putranya, kita bisa menemukan gembala yang baik bagi kita, dan juga pintu yang menuntun kita kepada kelimpahan rahmat dan berkat, serta kehidupan kekal yang penuh dengan sukacita abadi. Marilah kita menyerahkan diri kita kepada Sang Gembala Agung Yesus Kristus Tuhan kita yang setia memelihara jiwa-jiwa kita. Janganlah lupa, kita pun dipanggil dalam karya penggembalaan Yesus. Karenanya, kita hendaknya memiliki kasih dan pengorbanan diri bagi sesama, agar kita bisa mewujudkan visi Allah tentang kehidupan yang berkelimpahan. Shalom, salam damai sejahtera bagi kita semua, dan Tuhan memberkati. Thank you.